Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyebut sebanyak 2.820 personil TNI akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara pada tahun ini. Meski demikian, pemindahan tersebut akan menyesuaikan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN. Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Agus Subianto saat menyampaikan pidatonya dalam rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada 28 Februari kemarin menyebutkan, pemindahan tahap pertama personel TNI ke Ibu Kota Nusantara akan dilaksanakan pada tahun ini. Pemindahan tahap pertama tersebut meliputi 2.820 orang prajurit dari TNI Angkatan Darat sebanyak 578 prajurit, TNI Angkatan Laut 793 prajurit, dan 500 prajurit dari TNI Angkatan Udara, serta 949 prajurit dari Mabes TNI. Panglima TNI juga menambahkan untuk pemindahan personel TNI ke IKN tahap kedua pada 2025-2029 ada sebanyak 22.098 prajurit. Kemudian pada tahap ketiga tahun 2030 sampai dengan 2034 sebanyak 15.064 prajurit. Tahap keempat pada tahun 2035 hingga 2039 ada sebanyak 11.131 prajurit. Dan tahap kelima atau terakhir yakni pada tahun 2040 hingga 2045 sejumlah 14.051 prajurit. Sehingga jumlah keseluruhan sampai dengan tahun 2045 ada sebanyak 65.898 prajurit TNI yang rencananya ditempatkan di IKN. Penempatan prajurit tersebut sejalan dengan visi TNI, yakni membentuk TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Pada tahun ini juga direncanakan pemindahan personil TNI, baik Mabes TNI, TNI AD, AL, dan AU, sejumlah 2.820 orang. Namun demikian, pemindahan personil tersebut akan menyesuaikan dengan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN. Hal-hal tersebut selaras dengan visi TNI yang prima, dalam hal ini well organized. Untuk itu kami sangat mengharapkan dukungan Bapak Presiden dalam rangka mewujudkan rencana di atas. Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Agus Subianto juga mengatakan bahwa TNI akan membangun sarana prasarana pendukung, di antaranya Komando Daerah Militer atau Kodam, Komandan Resort Militer atau Korem, hingga lapangan udara di Ibu Kota Nusantara. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memberikan piagam penghargaan kepada 15 perusahaan yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi dan telah ditetapkan sebagai National Lighthouse Industry 4.0. Perusahaan tersebut nantinya akan menjadi role model bagi industri lain di masing-masing sektor untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing yang berkelanjutan, fleksibel, dan efisien. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyerahkan piagam Lighthouse Industry 4.0 Indonesia kepada 15 perusahaan di Indonesia. National Lighthouse Industry 4.0 merupakan apresiasi dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia yang telah mencapai tingkat keunggulan dalam menerapkan konsep Industri 4.0 pada operasionalnya. Program National Lighthouse Industry 4.0 yang telah berjalan sejak tahun 2019 merupakan salah satu upaya Kementerian Perindustrian untuk mempercepat transformasi Industri 4.0 Indonesia. Agus Gumiwang menegaskan bahwa perusahaan manufaktur memegang peran penting bagi perekonomian nasional yang dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, efisiensi, kontribusi nilai tambah, dan keberlanjutan industri nasional. Seleksi National Lighthouse Industry 4.0 dilakukan sejak pertengahan tahun 2023 hingga Januari 2024 yang terdiri dari tahapan evaluasi, penilaian, dan penetapan hingga akhirnya 15 perusahaan tersebut ditetapkan sebagai National Lighthouse Industry 4.0. Menperin menjelaskan bahwa 15 perusahaan tersebut melebihi target yang diberikan pada tahun lalu. Menperin berharap 15 perusahaan tersebut akan menjadi role model bagi pelaku industri di sektor masing-masing. Ada 15 industri yang menjadi National Lighthouse Industry 4.0 yang baru. Ini melebihi target yang saya berikan tahun lalu, yaitu 5 industri. Terima kasih. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendorong transformasi layanan digital untuk segera diterapkan secara menyeluruh. Menpan RB menyatakan bahwa identitas kependudukan digital adalah kunci utama dalam pengintegrasian seluruh layanan.
Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas dalam Rakornas Dukcapil 2024 menyebutkan identitas kependudukan digital atau Digital ID menjadi kunci utama dalam pengintegrasian pelayanan publik. Dalam keterangannya, Azwar Anas menyebutkan dengan adanya identitas digital, maka cukup dengan satu identitas digital, seluruh data sudah terekam dan membuat masyarakat tidak perlu re-entry data pribadi. Hal ini juga mempermudah untuk mengakses layanan dengan keamanan data pribadi yang lebih terjamin. Hingga kini Kementerian Pan-RB bersama Kemendagri, BSSN, Kominfo, dan BUMN telah sampai pada kesepakatan kerangka kerja identitas digital nasional yang membuat seluruh tugas dan tahapan menemukan titik terang. Agar dapat mendukung layanan digital aparatur negara sesuai Perpres nomor 82 tahun 2023, Azwar Anas berharap Ditjen Dukcapil, Kemendagri, dan Kepala Dinas Dukcapil di seluruh daerah dapat segera aktivasi IKD bagi ASN hingga Mei 2024. Dirinya juga menyebut pemanfaatan strategi transformasi digital secara terpadu dan intensif dapat mempercepat Indonesia untuk keluar dari middle income trap dan percepatan menuju Indonesia maju. Tentu strategi transformasi digital secara terpadu dan intensif ini akan mempercepat Indonesia untuk keluar dari middle income trap. Ini isu ekonomi agak berat dikit ini. Ini nggak saya bahas, karena kalau saya bahas nggak menarik nanti jadi ngantuk. Ini kalau di kampus saya bahas ini. Dampak digitalisasi terkait dengan percepatannya. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi juga menyebutkan IKD harus dikembangkan sebagai kerangka visi IKD 2024 yang berbasis pemerintah digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Ia juga mengatakan siap untuk mempercepat aktivasi IKD dalam mendukung implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo memperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dalam penyelenggaraan F1 Powerboat 2024. Peningkatan kunjungan tersebut dapat mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar Danau Toba. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo meyakini kejuaraan F1 Powerboat yang akan diselenggarakan di kawasan Danau Toba pada 2 hingga 3 Maret mendatang akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kedatangan wisatawan ke ajang tersebut akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di kawasan Danau Toba sehingga perputaran ekonomi akan semakin cepat. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan wisatawan pada F1 Powerboat 2023 sekitar 24 juta wisatawan domestik, sementara wisatawan mancanegara 197.015 kunjungan. Pada penyelenggaraan F1 Powerboat 2024, Kemenparekraf menargetkan peningkatan kunjungan sebanyak 25 juta kunjungan wisatawan Nusantara dan 200.000 wisatawan mancanegara. Sport tourism event sendiri dengan skala besar seperti F1 Powerboat itu sudah terbukti. Ya kawan-kawan, kita lihat banyak sekali gelaran yang sudah dilaksanakan itu menjadi pemantik pengembangan infrastruktur di berbagai destinasi, menjadi alat promosi yang paling ampuh bagaimana meningkatkan citra sebuah destinasi menjadi lebih positif dan juga memberikan dampak ekonomi yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Kemenparekraf menambahkan kegiatan olahraga di kawasan wisata akan menjadi strategi dalam mendongkrak pariwisata Indonesia, termasuk mengembangkan destinasi pariwisata super prioritas maupun destinasi lainnya. Pemirsa, usai jeda Kominfo Newsroom akan segera kembali dengan dialog pembangunan IKN 70%, peluang menarik investor dan investasi sesaat lagi.